Halo guys, selamat datang di channel Jagoan Kancil. Seperti yang kalian lihat di judul video ini, kali ini aku akan membahas tentang komik Sri Asih yang baru saja dirilis di aplikasi Webtoon. Pihak Bumi Langit akhirnya merilis komik ini kemarin. Diberi judul Sri Asih Celestial Goddess, komik ini dikerjakan oleh 3 orang, yaitu Archie Dreadcat sebagai penulis ceritanya, Devita Krisanti sebagai ilustratornya, dan Dita Amelia Saraswati sebagai editornya. Dari awal, fans Bumi Langit sudah bertanya-tanya, kira-kira titisan Sri Asih yang mana nih yang akan diceritakan di sini? Apakah Nani Wijaya atau Rengganis? Nah, sekarang komiknya sudah dirilis dan kita sudah punya jawabannya. Ternyata komik ini tidak bercerita tentang Nani Wijaya dan Rengganis, melainkan tentang gadis lain yang juga mendapatkan kekuatan Sri Asih. Loh, kok bisa? Well, aku punya beberapa teori sih tentang itu. Tapi pertama, kita bahas dulu komik ini. Komik Sri Asih Celestial Goddess ini dirilis di aplikasi Webtoon. Kalian bisa membaca episode 1, 2, dan 3 secara gratis sekarang juga. Untuk episode selanjutnya akan terbit seminggu sekali, tiap hari Sabtu. Tapi buat yang punya koin Webtoon, kalian bisa baca episode 4 dan 5 sekarang juga. Gimana sih cara dapetin koin Webtoon? Kalian bisa beli koin ini kok, dan harganya juga cukup murah. Dengan uang Rp5.000, kalian bisa mendapatkan 33 koin. Dan untuk baca satu episode yang terkunci, kalian cukup bayar 10 koin. Gampang dan murah kan? Nah, komik ini bercerita tentang Alana, gadis SMA biasa yang punya kemampuan aneh sejak kecil. Alana bisa melihat makhluk halus. Alana tidak suka dengan kemampuannya ini karena pada dasarnya dia ini penakut. Lalu pada suatu hari, Alana menolong seorang nenek yang menjatuhkan dagangannya. Nenek itu lalu memberi Alana sebuah perhiasan yang berbentuk unik. Ketika Alana berada dalam bahaya, perhiasan ini bersinar dan muncullah Dewi Asih. Dengan tuntunan Dewi Asih, Alana lalu berubah menjadi Sri Asih. Menurutku pribadi, konsep cerita komik ini sangat menarik. Aku suka sekali. Alur komik ini berjalan cepat dan memadukan beberapa genre seperti fantasi, romance, action, dan juga komedi. Konsep yang menurutku bagus untuk cerita komik Sri Asih. Sekarang kita balik ke pertanyaan sebelumnya. Bagaimana bisa Alana tiba-tiba muncul sebagai Sri Asih? Jadi, komik ini ada di jagat revolusi, sama seperti komik Sri Asih Dewi Keadilan milik Rengganis. Lalu, kenapa ada 2 Sri Asih di saat yang sama? Ada beberapa teori yang kupikirkan. Pertama, Rengganis dan Alana ada di jagat yang sama, tapi berbeda waktu. Bisa jadi, Alana adalah titisan Sri Asih setelah Rengganis meninggal. Terakhir kali kita melihat Rengganis, dia sedang dalam sebuah pertempuran besar yang melibatkan bocah Atlantis dan juga kelompok mata malaikat. Bisa saja di pertarungan ini akhirnya Rengganis meninggal dan jiwa Sri Asih langsung mencari wadah baru. Itu teoriku yang pertama. Teoriku yang kedua, di era revolusi ini, jiwa Sri Asih memecah menjadi 2 dan menitis kedua orang, yaitu Rengganis dan Alana. Karena itulah kekuatan mereka terlihat sangat berbeda. Rengganis lebih mengandalkan tenaga super di pukulan, tendangan, dan serangan fisik yang lainnya. Sementara itu, Alana lebih memakai kekuatan magis untuk mengalahkan musuhnya. Padahal titisan Sri Asih sebelum mereka, yaitu Nani Wijaya, memiliki keduanya, baik tenaga super maupun kekuatan magis. Mungkinkah sebelum meninggal, Nani Wijaya membagi kekuatannya kepada bayi Alana dan Rengganis, sehingga di masa depan akan ada 2 Sri Asih yang menjaga dunia? Karena itulah mereka memiliki 2 kekuatan yang berbeda. Oke, itu teoriku yang kedua. Dan teori terakhirku, Alana dan Rengganis adalah titisan dari 2 dewi yang berbeda. Di komiknya, disebutkan bahwa Rengganis adalah titisan dari Dewi Asih. Sementara di komik Alana, disebutkan bahwa Alana adalah titisan dari Dewi Sri. Kalian bingung? Mari kita kembali ke masa lalu, di era legenda. Pada masa itu, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Rawaya. Kerajaan ini dihuni oleh para wanita dengan kekuatan magis yang sangat tinggi. Setelah terjadi peperangan besar, seluruh penghuni kerajaan musnah, dan hanya 1 yang tersisa. Dia inilah yang akhirnya menitis sebagai Sri Asih di dalam diri Rengganis. Tapi bagaimana kalau sebenarnya ada sosok lain yang selamat? Bagaimana kalau ada 2 wanita yang selamat, yaitu Dewi Asih dan Dewi Sri? Plot semacam ini sudah berkali-kali digunakan oleh komik lainnya. Di komik Superman misalnya, kita diberitahu bahwa Superman adalah satu-satunya bangsa Krypton yang selamat ketika planetnya hancur.
Tapi lalu muncul Supergirl, Zod, yang juga selamat dari kejadian itu. Lalu di komik Dragon Ball, dikatakan bahwa Son Goku adalah satu-satunya bangsa saya yang selamat. Tapi lalu muncul juga Vegeta, Nappa, Broly, dan yang lainnya. Komik Naruto pun memakai plot yang sama dengan bangsa Uchiha. Bagaimana kalau Sri Asih juga seperti itu? Apakah ada dua bangsa Rawaya yang selamat dari kejadian dulu? Dan keduanya memberikan kekuatan mereka untuk selalu menitis pada manusia. Pencipta komik Sri Asih yang asli, yaitu Bapak R.A. Kosasih, juga menciptakan komik lain yang serupa, tapi dengan judul Sri Dewi. Sri Asih dan Sri Dewi adalah dua komik ciptaan Bapak R.A. Kosasih. Apakah Rengganis dan Alana adalah usaha Bumi Langit untuk memunculkan kembali baik tokoh Sri Asih dan Sri Dewi? Nah, itu teori terakhirku. Kalau kalian lebih setuju dengan teoriku yang mana? Atau kalian punya teori kalian sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Video kali ini sampai di sini dulu. Buat yang tertarik dengan konten seputar superhero Indonesia atau jagoan Indonesia seperti ini, ayo klik subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan dengan videoku yang berikutnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.